Jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Politik dalam negeri memanas, tekanan dari luar negeri makin dahsyat. Ada apa ini sebenarnya? Dan Indonesia tidak masuk dalam jadwal kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Asia Tenggara. Demikian pula dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat ke Asia Tenggara yang hanya mampir di Singapura tapi tidak masuk ke Indonesia. Dan yang pasti sekarang ini warna RRT makin kuat dalam pembangunan di Indonesia. Dan juga negara-negara Barat, Amerika dan lain sebagainya yang sekarang ini sedang berada dalam situasi sangat tegang melawan Cina juga ikut kesal gitu. Mereka tidak ingin melihat Indonesia menjadi satelit Cina. Lalu kalau kaitannya dengan ketegangan di Laut Cina Selatan dan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris ke Asia Tenggara dan juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ke Asia Tenggara tidak mampir ke Indonesia, itu bagaimana? Dan juga saya ingat terakhir kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ketika dia melakukan kunjungan pertama kali ke luar negeri, tujuan pertamanya bukan Indonesia tapi Vietnam dulu. Di sana dia menandatangani kerjasama ekonomi dan militer dengan pemerintah Vietnam. Setelah itu baru ke Indonesia dan tidak menandatangani akta kerjasama apapun. Jadi di pihak internasional, pemerintah Jokowi ya semakin lama dinilai semakin terpengaruh oleh Cina. Ya beberapa dari pejabatnya, kalau teman-teman saya di luar negeri bilang, ini duta besar Beijing nih di Jakarta dan sebagainya dan sebagainya. Ya memang penilaian mereka tidak salah. Karena kebijakan ekonomi ya luar negeri makin lama makin berat ke Cina gitu loh. Padahal undang-undang dasar kita wajib supaya kita itu bebas dan aktif terhadap superpower, bukan manut dan mau jadi antek dari negara superpower seperti Cina. Saya ingat waktu saya Menko Maritim, saya ganti nama Laut Cina Selatan yang masuk wilayah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara. Wajar dong? Ya kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Pemerintah Cina secara resmi protes ke pemerintah Indonesia. Loh, kok kamu kasih nama Laut Natuna Utara? Tetap dong pakai nama Laut Cina Selatan. Loh, ini negara kita, wilayah laut kita, pulau-pulau kita, terserah kita dong mau kasih nama apa. Ya, nah saya tahu beberapa menteri kabinet Jokowi ketakutan pada waktu itu. Iya kan? Nah, karena Cina makin lama makin agresif, makin mau menentukan segalanya di kawasan ini, makin hegemonik istilahnya gitu. Ya, nah saya waktu itu cepat aja setelah kita ganti namanya, kita minta Departemen Pendidikan untuk ganti nama petanya Laut Natuna Utara. Yang kedua kita daftarkan di PBB dan sebagainya. Nah, hari ini pusat potensi konflik yang paling besar di kawasan Asia Pasifik adalah Laut Cina Selatan. Ya, Cina mulai membangun pangkalan dari Pulau Atol yang di dekat Filipina dan sebagainya. Dan negara-negara Amerika, Jepang mulai sangat bersiap-siaplah kemungkinan konflik di Laut Cina Selatan. Nah, dalam konteks itu menarik karena dari ASEAN 10 harusnya Indonesia kan pemimpinnya zaman Pak Harto, Indonesia pemimpin ASEAN 10. Zaman Bung Karno, Indonesia pemimpin Asia Afrika, pemimpin non-blok. Itu loh wibawanya Indonesia pada waktu itu. Zaman Pak Harto, walaupun Pak Harto pendiam, nggak ada yang bisa putuskan apa-apa di ASEAN kecuali Soeharto setuju. Nah, hari ini Indonesia nggak dianggap di ASEAN, mereka jalan sendiri-sendiri aja, ya. Dan
yang betul-betul independen, tegas terhadap Republik Cina di ASEAN 10 hanya Vietnam. Itulah yang menjelaskan kenapa ya negara-negara lain, negara-negara demokrasi lain jaga hubungan baik dengan Vietnam. Gitu. Memang menarik ketika Menteri Pertahanan Amerika datang ke wilayah sini, dia malah ke Filipina, ke Thailand, ke Singapura, tapi nggak mampir ke Indonesia. Juga wakil presiden wanita pertama Amerika dan dari kulit berwarna Kamala Harris lakukan kunjungan ke ASEAN, nggak mampir di Jakarta. Ya, tidak aneh lah elit dunia, negara-negara demokrasi tahu bahwa pemerintahan Jokowi sangat pro Beijing. Ya, itu menjelaskan kenapa mereka mengambil sikap politik kayak begitu. Walaupun ada latihan militer seperti diketahui, ya kan, reguler, biasa itu latihan militer. Tapi kali ini di Indonesia diikuti oleh Indonesia, Amerika, dan Inggris. Nah, kalau kita lihat lokasi latihan militernya, satu di Sumatera Selatan, dekat dengan Selat Malaka. Selat Malaka kan jalur maritim strategis. Yang kedua di Kalimantan Barat, juga sama, jalur strategis. Yang ketiga di Manado, itu juga jalur maritim strategis dari Selat Lombok, Selat Makassar. Jadi kalau lihat itu, pilihan lokasi itu sebetulnya warning buat Cina, jangan macam-macam di wilayah ini. Image bahwa pemerintahan Jokowi sangat pro Beijing itu akan menimbulkan masalah sendiri di kacamata internasional. Dan yang kedua, Indonesia ditinggalkan, ya kan? Nah, tetapi juga hal yang sama, Jokowi juga ditinggalkan oleh partai pendukung utamanya, yaitu PDIP. Kalau Jokowi cerdas dan bijaksana, dia udah mesti introspeksi. Ya kan, rakyat udah ninggalin dia. Kebayang nggak, Gigin? 7 tahun yang lalu ketika Jokowi jadi gubernur presiden, Jokowi ngomong apa saja dimuat oleh media. Dia betul-betul media darling. Aku orang mikir, jadi headline. Aku gini, jadi apa-apa, jadi headline. Mana ada yang terjadi itu? Tapi hari ini semua media, sosial media kerjanya ngeledek-ngeledek, ngelecehin Jokowi. Media mainstream pun udah kritis. Harusnya Jokowi sadar, rakyat udah ninggalin dia, ya kan? Media juga nggak nganggap lagi media darling, tapi bahan lelucon. Yang ketiga, dia ditinggalkan oleh PDIP. Dan yang keempat, dunia internasional juga meninggalkan. Ini seolah-olah semua faktor yang mengarah kepada Jokowi the end game. Saya agak khawatir juga melihat perkembangan di Laut Cina Selatan. Kalau terus makin tegang dengan alasan keamanan, kan bisa saja nanti Amerika menutup jalur laut yang menuju dan dari Indonesia, misalnya Selat Malaka dan lain sebagainya. Ditutup oleh Amerika. Amerika nggak akan mengatakan, saya mau mengajari Indonesia. Enggak, ini alasan dia for security reason, kan bisa aja. Dan ini kan ekonominya kalau itu enggak ya, nggak akan terlalu jauh. Kenapa? Selat Malaka itu 85% dari traffic kapal-kapal barang, ya, energi dari Timur Tengah, dari Afrika itu ke Asia lewat Selat Malaka. Ini jalur perdagangan paling strategis. Kalau sampai Cina atau Amerika nutup itu, ya berarti terjadi perang regional yang bisa berkembang jadi perang yang lebih besar. Jadi soal itu pasti mereka akan hati-hati. Tapi sinyal-sinyal bahwa Amerika mulai nggak suka sama Jokowi mulai diperlihatkan. Misalnya tadi Kamala
Haris wakil presiden nggak mampir sini atau siapa ya kan. Karena memang pemerintah Jokowi dinilai makin lama makin pro Beijing. Terus ini kaitannya dengan utang. Kalau dulu kan pemerintah gampang itu cari utang soft loan gitu kan. Sekarang karena ada terlalu dekat Beijing, Jepang segala macam mana mau. Kalau itu sih selama pemerintah Indonesia bayar bunga lebih mahal tinggi, mereka mah nggak peduli juga. Iya, maksudnya gitu. Ya, tapi nanti ada satu titik pemerintah Indonesia nggak akan mampu bayar, seperti terjadi di Latin Amerika, di negara Asia lain. Itu masalahnya lain lagi. Iya. Nggak, maksudnya Indonesia juga nggak bisa berharap soft loan atau utang berbunga rendah. Karena kreditor dari Jepang, Amerika maunya lu bayarin, kasih bunga yang tinggi dong. Ya bukan hanya itu. Apalagi? Karena Menteri Keuangan ini doyan banget utang. Kasih bunga tinggi, ya kan, supaya dia tetap populer di mata kreditor. Ya, tapi tindakan ini sangat merugikan pemerintah Indonesia.